Audio Jungle. Dalam uji coba yang bertajuk FIFA Matchday, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor yang sangat meyakinkan 4-1, di mana gol kemenangan skuad Garuda diciptakan oleh Ricky Kambuaya, Pratama Arhan, dan 2 gol bunuh diri dari pemain Timor. Meski begitu, kemenangan itu tampaknya tak membuat Shin Tae-yong puas, karena pelatih asal Korea Selatan ini dikabarkan kecewa berat dengan penampilan anak asuhnya, terutama di babak pertama. Bahkan pada jeda paruh waktu, Shin Tae-yong marah besar kepada para pemainnya, dan untuk itu, lihatlah betapa kecewanya Shin Tae-yong ketika melihat permainan buruk timnas. Ya, pada jeda internasional bulan ini, Timnas Indonesia memanfaatkannya untuk mengadakan uji coba, di mana skuad Garuda memilih negara tetangga, yakni Timor Leste, sebagai lawan tanding. Itu terpaksa dilakukan mengingat lawan Indonesia sebelumnya, Bangladesh, tidak bisa datang karena masalah vaksin yang menimpa beberapa pemainnya. Meski begitu, itu tidak terlalu masalah bagi Timnas, karena yang terpenting pada bulan ini mereka harus bermain, dengan tujuan untuk menambah poin FIFA, sehingga membuat skuad Garuda bisa berada di pot ketika pada babak kualifikasi Piala Asia mendatang. Tentu dengan catatan mampu mengalahkan Timor Leste di 2 pertandingan. Pertandingan pun berlangsung, dan secara mengejutkan Shin Tae-yong menurunkan beberapa pemain yang sebelumnya tampil mengecewakan di Piala AFF, seperti Dedik Setiawan hingga Edo Febriansyah. Hasilnya, permainan dari 2 pemain itu ternyata tetap tak berubah. Bahkan Edo beberapa kali melakukan kesalahan hingga membuat gawang timnas terancam. Puncaknya, apa yang ditakutkan oleh para penduduk Indonesia akhirnya terjadi saat Paulo Gali Freitas mencetak gol ke gawang Indonesia. Tak sampai di situ saja, Indonesia bahkan hampir tertinggal 2 gol andai sepakan penalti pemain Timor Leste tidak digagalkan oleh kiper timnas Syahrul Trisna. Melihat permainan yang ditampilkan oleh anak asuhnya membuat pelatih Shin Tae-yong berang. Bahkan dirinya tak bisa berkata apa-apa saat harus menerima kenyataan bila Indonesia sedang tertinggal dari Timor Leste. Pelatih asal Korea Selatan itu pun marah dan menuntut untuk segera melakukan perubahan pada babak kedua nanti. Karena jika itu tidak dilakukan, bisa saja membuat Timor Leste semakin di atas angin. Shin Tae-yong pun langsung melakukan beberapa langkah, di antaranya dengan mengganti pemain-pemain yang sekiranya bermain buruk pada babak pertama. Setelah melakukan beberapa pergantian pemain, hasilnya pun langsung terlihat saat Indonesia tampil lebih mendominasi ketimbang Timor Leste. Gol penyama kedudukan akhirnya datang melalui sepakan keras Ricky Kambuaya. Tak sampai di situ saja, apa yang dilakukan oleh Shin Tae-yong benar-benar efektif, karena Pratama Arhan yang masuk menggantikan Edo langsung memberikan dampak besar dengan terlibat di 3 gol berikutnya yang diciptakan oleh Timnas Indonesia. Skuad Garuda pun akhirnya berhasil mengembalikan keadaan dan memenangi pertandingan dengan skor akhir 4-1. Kembali akan melakukan lemparan khasnya, sudah dilakukan jauh lagi. Sementara itu, usai pertandingan, meski mampu mengalahkan Timor Leste, Shin Tae-yong mengaku kecewa. Dirinya pun berjanji bakal melakukan evaluasi untuk menatap pertandingan berikutnya. Memang dari sisi skor menang 4-1, tapi sangat-sangat mengecewakan untuk pertandingan ini. Saya dan pemain harus evaluasi diri. Saya akan berusaha lebih ada perkembangan yang baik. Mungkin harus meningkatkan mental pemain. Saya berpikir performa di babak pertama ini harus dievaluasi dengan baik. Dengan performa seperti ini, tim tidak akan menjadi kuat di Asia Tenggara, kata Shin Tae-yong usai pertandingan. Dengan kemenangan atas Timor Leste tentu semakin membuat Indonesia memperpanjang rekornya dengan tidak terkalahkan melawan tim bekas provinsinya itu. Sekaligus bisa menjadi modal berharga karena pada hari Minggu mendatang kedua tim bakal berjumpa lagi di ajang yang sama.
Jadi itulah kemarahan Shin Tae-yong saat melihat permainan buruk timnas Indonesia di babak pertama ketika melawan Timor Leste.